Baik, terima kasih atas operator dalam penayangan video Indonesia Raya dan Mars IAI. Untuk sesi selanjutnya yaitu memasuki dalam pembacaan CV pemateri. Baik, dalam untuk sesi selanjutnya yaitu membacakan CV pemateri yang mana beliau, atas nama Asis Prof. Wiwi Fitrianingsih SE, Akun. Beliau dari, Jalan Basuki Ahmad nomor 271 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan bila teman-teman juga bisa menanyakan perihal hal penulisan, mentoring penulisan begitu, bisa menghubungi beliau di nomor 082 330 448 178, dan juga, beliau Ibu Wiwi juga mempunyai email wiwistimandala.aic.id. Untuk riwayat pendidikan beliau, pada periode 2006 sampai 2021 beliau, kuliah di Istimandala jurusan S1 dan, melanjutkan magisternya di tahun 2014 sampai 2016 di Universitas Jember. Dan pendidikan non formal beliau atau training conference itu di tahun 2001 sampai 2002 beliau mengikuti, pelatihan komputer aplikasi akuntansi di Magister Utama Jember. Dan beliau juga mempunyai pengalaman-pengalaman kerja teman-teman, yaitu pada tahun 2020 sampai sekarang beliau adalah, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dan juga, di tahun 2020, sampai sekarang pun, beliau, adalah konsultan akunting di Koperasi Syariah Kuantum Sinergi Umat Malang, begitu.
Dan riwayat pengalaman kerja beliau juga pada tahun 2018 sampai 2020 sebagai sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan 2010 sampai dari 2009 sampai 2014 beliau juga sebagai koordinator akunting di CV Titipan Kilat Selat Jawa Barat dan juga sebagai tenaga administrasi di Dinas Pertanian UPTD Pengolahan Padi Jember. Terkait publikasi karya tulis seperti jurnal dan karya ilmiah begitu, dan sekarang juga sebagai mentoring acara IAI Muda Pengurus dan juga perwakilan mitra dalam hal riset kepenulisan. Beliau juga mempunyai pengalaman-pengalaman dalam hal menulis jurnal di tahun 2001. Sekarang beliau sudah mempublikasikan jurnalnya itu, yaitu nama jurnalnya Journal of Advances Research in Dynamical and Control System, Corpus Q3. Dan 2020 beliau juga sudah mengupload ke nama jurnal itu JABE Journal of Applied Business and Economic dengan judul Implementasi Pembiayaan Salam dengan Pendekatan Hybrid Kontak. Nah, untuk pengalaman publikasi jurnal, beliau sangat aktif di tahun 2017 sampai 2021. Dan selain itu tidak melulu hanya sekedar menulis dalam hal riset penulisan, beliau juga sebagai untuk mengimplementasikan karya-karya beliau juga ke ranah masyarakat, yaitu pada pengabdian kepada masyarakat. Beliau juga aktif dalam pelatihan kewirausahaan kepada kelompok pemuda Karang Taruna Tunas Bangsa Desa Wonosari Jember di tahun 2021. Dan pada pengabdian masyarakat beliau aktif sampai dari 2017 sampai 2021 beliau mengikuti sekitar kurang lebih 5 program pengabdian masyarakat, yang ada yang dari Jember, Banyuwangi, dan di Desa Wonoase Jember. Baik, untuk CV pemateri dari Ibu Wiwi Fitrianingsih, beliau sangat berpengalaman teman-teman untuk memberikan mentor kepada kita dalam hal riset kepenulisan pada sesi 1 di tanggal 4 September 2021. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki acara inti yang mana saya serahkan untuk sesi selanjutnya kepada pemateri, kepada Ibu Asis Prof. Wiwi Fitrianingsih, SEM Akun. Alangkah baiknya saya memberikan acara ini pada acara inti pemaparan pemateri, dipersilakan, dan mohon untuk teman-teman on cam terlebih dahulu supaya Ibu juga mengenal wajah-wajah teman-teman begitu. Dipersilakan Ibu Wiwi. Baik, terima Waktu dan kasih. Okay. Terima kasih Mas Farhan Ilham atas pemaparannya. Selamat pagi untuk adik-adik IAI Muda Komisariat Jember. Luar biasa sekali ya untuk program kerjanya. Terima kasih kesempatannya mengundang saya di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan terkait dengan riset penelitian. Oke, yang saya hormati Bapak Ketua IAI Komisariat Jember, Bapak Imam Masud. Yang saya hormati Ketua IAI Muda tadi Mbak siapa lupa ya. Oke, dan panitia Accounting Study Club. Dan yang saya banggakan seluruh peserta kegiatan webinar, kegiatan mentoring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk menampilkan PPT ya. Jadi
Oke. Jadi untuk hari ini agenda kita adalah mentoring riset kepenulisan untuk adik-adik di dalam program Accounting Study Club. Research atau penelitian, mahasiswa wajib melakukan tridharma perguruan tinggi. Jadi yang dimaksud tridharma perguruan tinggi di sini pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan kita tempuh selama semester 1 sampai dengan semester 8. Sedangkan untuk penelitian kita akan menempuhnya nanti di akhir semester, yaitu kita sebut dengan skripsi ya. Jadi sedangkan untuk pengabdian sendiri biasanya kita tempuh dalam program KKN, kuliah kerja nyata. Jadi baik di Poltek, di Unmuh Jember atau di UNED gitu ya, atau di Setia Mandala sendiri pasti ada ketiga program itu, tridharma itu. Jadi pendidikan selama perkuliahan, penelitian dilakukan di akhir periode, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana kegiatannya itu dibentuk dalam program KKN atau kuliah kerja nyata. Jadi hari ini kita akan membahas tentang riset kepenulisan. Tanpa kita sadari, setiap hari sebenarnya kita pasti melakukan penelitian. Cuma kegiatan penelitian itu yang sederhana gitu ya. Jadi mungkin gini, kita lupa menaruh uang nih. Setelah itu kita cari, otomatis kan kita melakukan penyelidikan, penelitian kayak gitu kan. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi penelitian ini adalah bertujuan untuk menemukan sesuatu. Jadi kalau misalkan kita kehilangan uang, kita akan berusaha menemukannya, maka di situ kita melakukan penyelidikan, melakukan pencarian informasi, dan itu disebut dengan penelitian. Cuma di sini karena kita sebagai mahasiswa, otomatis ruang lingkup penelitiannya akan lebih luas lagi, kegunaannya akan lebih dalam lagi, dan tujuannya juga akan lebih berbobot lagi gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan lingkungan kita, entah itu untuk perusahaan kita, atau untuk institusi kita, atau untuk negara ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Di sini menurut Webster News Internasional, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip. Suatu penyelidikan yang cerdik untuk menentukan sesuatu. Sedangkan dalam discovery and invention, di sini penelitian atau riset adalah kegiatan eksplorasi untuk menggali ilmu atau pengetahuan baru yang dilakukan menurut kaidah dan metodologi untuk memperoleh informasi, teori, model melalui eksperimen atau proses penemuan. Sedangkan kita di sini kan di bidangnya akuntansi ya. Jadi kalau untuk definisi dari penelitian akuntansi, menurut Hussein Umar merupakan hasil berpikir secara ilmiah yang dapat berperan dalam menyediakan informasi yang efektif bagi manajemen dalam rangka pengambilan keputusan atas masalah-masalah dan atau peluang-peluang yang berkaitan dengan akuntansi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi di sini karena kita di sini bidangnya akuntansi, otomatis penelitian kita juga akan berfokus kepada bidang akuntansi, di mana untuk kebutuhan akuntansi ini banyak dibutuhkan oleh organisasi, apapun organisasinya. Rumah sakit butuh akuntansi, pertambangan butuh akuntansi, koperasi ya pasti butuh akuntansi. Jadi akuntansi ini bisa masuk ke semua elemen perusahaan.
Jadi kalau misalkan kita jurusan kedokteran, kita hanya bisa masuk di rumah sakit atau klinik atau puskesmas gitu ya. Tapi kalau karena kita di sini bidangnya akuntansi dan untuk bidang akuntansi ini menyerap di seluruh jenis perusahaan, semua perusahaan pasti membutuhkan akuntansi. Sehingga peluang kita untuk melakukan penelitian lebih luas dan juga peluang kita untuk bekerja juga lebih luas kayak gitu. Ini contoh dari penelitian di bidang akuntansi lingkungan. Jadi untuk akuntansi lingkungan biasanya masuk konsentrasi mata kuliah akuntansi manajemen gitu ya. Jadi ini contoh saja. Jadi pengaruh implementasi akuntansi lingkungan terhadap kinerja lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan. Studi kasusnya pada perusahaan pertambangan umum yang mengikuti program pemeringkatan periode 2008 sampai dengan 2009. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya di sela-sela pemaparan, boleh ya langsung raise hand atau melalui kolom chat. Jadi bisa kita interaktif gitu ya. Sedangkan penelitian di sini adalah penelitian ilmiah ya. Jadi penelitian ilmiah otomatis cara-caranya juga ilmiah. Jadi metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi apa sih ciri-ciri keilmuan yang ilmiah itu? Rasional. Jadi yang dimaksud dengan rasional di sini masuk akal, empiris dan sistematis. Jadi kita melakukan penelitian itu pastinya masuk akal, rasional gitu ya. Pasti adik-adik udah tahu sinonim dari rasional dan empiris. Jadi berdasarkan tindakan-tindakan sebelumnya, kejadian-kejadian sebelumnya, dan sistematis. Jadi terstruktur, prosesnya terstruktur, di mana biasanya untuk metode penelitian ini akan muncul di bab ketiga, seperti itu. Jadi ada 4 hal penting dalam penelitian, yaitu caranya harus ilmiah, yang seperti tadi saya sampaikan, rasional, terstruktur, dan sistematis. Rasional, empiris, dan sistematis. Jadi kalau adik-adik lihat di perpustakaan gitu ya, mungkin banyak penelitian-penelitian berdasarkan empiris, berdasarkan data empiris gitu kan. Karena memang kalau untuk akuntansi kecenderungannya lebih dominan yang empiris. Sedangkan nanti kalau misalkan udah ke S3 mungkin di situ harus meng-create suatu ilmu baru gitu ya. Jadi kalau misalkan masih S1 kita hanya mengimplementasikan dan data bersifat empiris. Selain itu data mempunyai kriteria valid, reliable, dan objektif. Jadi nanti untuk validitas dan reliabilitas untuk penelitiannya juga datanya juga akan dilakukan uji data gitu ya. Jadi kalau misalkan di SPSS itu nanti akan ada caranya bagaimana menguji data kita, apakah data kita valid atau reliable kayak gitu dan objektif. Jadi kalau objektif ini cara kita memperoleh data. Jadi kita memperoleh data berdasarkan data yang ada gitu kan. Nggak melihat oh karena ini orangnya perusahaannya bagus kita kasih misalkan kita ke proper ya pakai proper peringkat gitu, kasih peringkatnya yang bagus gitu nggak boleh. Jadi sesuai dengan data yang ada. Sedangkan untuk tujuannya juga untuk penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Dan kegunaan dari penelitian kita untuk memahami suatu konsep atau suatu teori atau suatu prinsip, atau juga untuk memecahkan suatu masalah dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Ya, kalau kita di sini organisasi gitu ya. Jadi untuk proses penelitian ilmiah sendiri kita awali dengan memahami dari teori yang akan kita angkat dalam penelitian itu. Jadi kalau misalkan kita suka di bidang akuntansi syariah, maka kita
disarankan mencari penelitian itu di bidang akuntansi syariah gitu ya. Misalkan sekarang ini yang lagi in masalahnya yaitu merger bank syariah itu kan masih baru banget itu, masih hangat banget. Jadi kalau misalkan kita sebagai ilmuwan di bidang akuntansi banyak kesempatan kita untuk melakukan penelitian di bidang akuntansi untuk mengangkat kasus terbaru kita yaitu merger bank syariah, entah itu dari kinerja keuangannya atau apa kayak gitu ya. Dari situ kita bisa merumuskan masalah. Setelah kita dapat merumuskan masalah, kita melakukan studi pendahuluan. Kita cari literatur yang mendukung dari penelitian kita. Jadi untuk mencari literatur, kita bisa memanfaatkan Google Scholar. Nanti bisa praktek kita. Setelah itu, kalau misalkan kita penelitian kuantitatif, otomatis kita akan merumuskan hipotesis dari studi pendahuluan kita. Data dikumpulkan, setelah data dikumpulkan, kita analisis. Jadi kalau kuantitatif, kita analisis menggunakan alat, entah itu dari menggunakan SEM, atau menggunakan PET analisis, atau menggunakan SPSS gitu ya. Sedangkan kalau data kualitatif, biasanya untuk analisisnya kita melakukan wawancara secara mendalam. Jadi setelah melakukan wawancara secara mendalam, kita Mohon maaf Bu, ya. suaranya belum kedengar. Loh, dari tadi belum tah? Dari tadi nggak dengar? Barusan. Oh, barusan. Oke. Barusan. Oke. Jadi setelah kita analisis, kita tarik kesimpulan dan rekomendasi yang kita sampaikan seperti apa kayak gitu ya. Oke. Pertanyaan bidang apa yang bisa Anda teliti? Jadi tadi sudah saya singgung di sini, karena kita di sini dari prodi akuntansi, keilmuan kita mempelajari banyak tentang ilmu akuntansi, di mana untuk ilmu akuntansi sendiri ketika kita perdalam, banyak sekali konsentrasi-konsentrasi di dalamnya, misalkan ada teori akuntansi gitu ya. Jadi di sini untuk akuntansi dan keuangan, jadi accounting dan finansial, di situ kita bisa membahas bagaimana laporan keuangan disusun, kita juga bisa membahas bagaimana metode pencatatan, prinsip PSAK, penyajian laporan yang wajar gitu ya. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan kita untuk mengulik tentang akuntansi. Untuk bidang akuntansi dan keuangan sendiri, kita pasti sudah pernah menempuh mata kuliah ini ya kalau udah di semester akhir. Jadi ada bidang teori akuntansi, biasanya kita di sini meneliti tentang teori normatif gitu ya. Ada standar akuntansi, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan. Sedangkan untuk jenis penelitian sendiri, kita di sini bisa melakukan dua pilihan. Atau kalau masih S1 nih, kalau masih S1 nih bisa 2. Tapi kalau misalkan udah biasa melakukan penelitian, itu bisa menggunakan mixed method gitu ya. Jadi untuk jenis penelitian di sini ada 2, ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi untuk penelitian kuantitatif ini kita mengumpulkan data, kita ukur dengan menggunakan angka, di mana angka itu nanti kita akan analisis menggunakan software khusus. Sedangkan untuk kualitatif biasanya kita melakukan pendekatan secara mendalam terhadap responden yang kita pilih gitu ya, dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Dan untuk penelitian kualitatif sendiri juga ada software untuk menganalisis itu, tapi jarang digunakan ya. Jadi namanya, aduh lupa aku. Lupa saya. Jadi ada tapi tidak selalu digunakan. Jadi bisa menggunakan itu. Oh, mixed
Mektor. Jadi itu di Universitas Pajajaran. Jadi banyak sekali mahasiswa Universitas Pajajaran yang menggunakan alat analisis itu karena memang Mektor itu Mektor itu tidak umum ya, tapi karena profesor di Unpad ahli di bidang itu, maka mahasiswa di sana banyak disarankan untuk menggunakan Mektor. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kita mencari judul penelitian? Jadi untuk menentukan judul penelitian kita harus paham dulu diri kita bidang apa yang kita kuasai gitu ya. Untuk akuntansi sendiri kan banyak sekali konsentrasi, jadi kita bisa milih akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi syariah, akuntansi perpajakan gitu ya. Jadi ketika kita paham, maka kita cari masalah di bidang itu gitu. Judul diperoleh dari adanya permasalahan. Jadi di sini bagaimana cara kita memunculkan masalah? Biasanya masalah muncul ketika harapan dan kenyataan tidak sama. Jadi kita berharapnya apa, tapi realitanya seperti apa. Nah, di situ kan pasti ada gap, ada kesenjangan dan atau ada masalah. Nah, di situ kita bisa angkat untuk kita teliti. Sumber masalah penelitian. Jadi bukan sumber masalah hidup ya. Jadi untuk mencari hal-hal yang akan kita angkat untuk kita teliti, bisa dari pengalaman pribadi peneliti, bisa dari informasi yang secara kebetulan kita peroleh, misalkan kita melihat berita gitu ya, di Liputan 6, di CNN gitu. Jadi misalkan ada berita yang lagi in dan itu sesuai dengan konsentrasi mata kuliah yang kita sukai gitu, itu bisa kita angkat. Atau dari pemikiran dan diskusi. Jadi mungkin kita lagi ngobrol sama teman dan membahas suatu topik khusus dan di situ muncul masalah sehingga kita bisa angkat sebagai sumber masalah dalam penelitian. Atau dari pengujian dan pengembangan teori. Dan yang terakhir adalah analisis literatur dan penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita ngelihat skripsi-skripsi itu banyak sekali penelitian sumber masalahnya dari analisis literatur dan penelitian sebelumnya. Jadi maksudnya penelitian itu diangkat karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk kriteria pemilihan masalah, di sini kita bisa melihat apakah masalah itu sesuatu yang baru atau relatif belum banyak diteliti. Nah, itu ketika kriteria masalah yang kita angkat itu belum banyak diteliti dan baru, itu peluang kita untuk publikasi di jurnal bereputasi itu sangat bagus gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mempublikasikan hasil penelitian kita ke jurnal yang bergengsi. Nah, di situ biasanya masalah yang kita angkat baru atau relatif belum banyak diteliti oleh orang-orang. Sehingga jurnal tersebut merekomendasikan dan memprioritaskan hasil penelitian kita. Atau yang kedua, apakah masalah itu mengundang rasa ingin tahu peneliti atau pihak luar yang akan membaca atau memanfaatkan hasil penelitian. Jadi untuk ini peneliti perlu memperhatikan nilai-nilai teoritis dari hasil penelitian bagi dirinya dan juga pihak lain yang satu profesi. Atau juga nilai praktis hasil penelitian bagi dirinya sendiri atau juga bagi profesi akuntansi. Nah, ini biasanya kenapa PSAK sering melakukan revisi perubahan gitu ya. Di situ dilakukan penelitian adanya gap antara PSAK yang sudah terbentuk
dan fakta kenyataan yang ada di lapang, sehingga IAI melakukan penelitian dan mengangkat kasus itu sehingga PSAK kita diperbaiki, direvisi gitu ya, untuk menyesuaikan PSAK kita sudah sesuai dengan harapan dari pengguna akuntansi. Kriteria selanjutnya yaitu apakah masalah yang dipilih berada dalam lingkup keilmuan yang ditekuni oleh peneliti selama ini. Jadi kalau misalkan ada lagi sekarang virus corona gitu ya, virus corona, COVID yang menjadi wabah global di semua negara terdampak gitu. Jadi kalau kita melakukan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis dari COVID itu, nah itu kan tidak sesuai dengan keilmuan kita. Kita pastinya tidak akan berjalan dengan baik hasil penelitiannya. Tapi kalau misalkan kita melakukan penelitian bagaimana dampak UMKM sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID. Nah, itu kan di bidang ekonominya tuh yang kita angkat. Nah, itu berarti kita sudah sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Karena kita di sini ekonomi akuntansi kan dekat dengan ekonomi gitu ya. Jadi bisa menganalisis bagaimana kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah pandemi COVID gitu. Mungkin seperti itu sesuai dengan keilmuan kita. Apakah ada alat, bahan, metode kerja yang akan dipakai memungkinkan terlaksananya pengkajian terhadap fokus masalah yang dipilih? Jadi, nggih Bu, masih nggih. Jadi pernah ada kasus seseorang mengajukan proposal penelitian, setelah selesai di ACC ternyata tidak bisa memperoleh data di lapang. Nah, itu akan menjadi kendala untuk kita. Karena alat atau bahan yang akan kita analisis kan nggak bisa, karena perusahaan tidak bersedia memberikan data yang diinginkan gitu. Jadi alat atau bahan, jadi bahan kita biasanya laporan keuangan harus kita bisa mengaksesnya. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu nih gimana laporan keuangan kinerja keuangan dari PT Garuda misalkan gitu ya. Sedangkan PT Garuda belum go public. Jadi kalau perusahaan go public otomatis tidak akan mempublikasikan laporan keuangannya. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan analisis kinerja keuangan pada PT Garuda, sedangkan PT Garuda belum go public, kita ke perusahaannya nih, boleh nggak kita minta laporan keuangannya gitu kan? Nah, itu biasanya kalau perusahaan go public akan keberatan memberikan laporan keuangannya. Jadi bahan ya. Jadi di sini bahan kita untuk menganalisis kinerja keuangan kan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Jadi bagaimana kita memperolehnya harus tersedia gitu. Tersedia bahannya. Dan yang terakhir di sini apakah segi-segi teknik memungkinkan terselenggaranya penelitian sesuai dengan fokus masalah. Jadi kita misalkan kalau penelitian kualitatif nih yang berat, jadi kita penelitian kualitatif kita ingin menganalisis bagaimana bantuan bansos di kecamatan Gumuk Mas gitu ya. Jadi Gumuk Mas kan jauh banget tuh di desa gitu kan, berapa desa yang akan kita teliti, kita melakukan wawancara di situ. Nah, kalau kita perempuan dan tidak kuat panas, tidak kuat hujan gitu ya, otomatis ketahanan fisik si peneliti tidak mumpuni sehingga proses penelitian akan kurang berhasil gitu ya. Selain itu kesediaan peneliti yang menyediakan waktu untuk mengkaji fokus penelitian secara mandiri. Jadi di sini
Kalau kita sudah biasa mempelajari satu bidang fokus dan kita sudah paham betul dengan referensi-referensi yang membahas tentang suatu teori, otomatis waktu yang kita butuhkan lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan satu fokus baru dan sehingga kita butuh banyak lagi waktu untuk menyediakan waktu untuk mengkaji teori-teori dan referensi yang mendukung penelitian kita. Jadi untuk melakukan sebuah penelitian, kita pastinya akan menyusun proposal ya. Jadi kita jadi ketika kita menyusun proposal, atau menyusun penelitian, alangkah baiknya kita menggunakan Mendeley. Jadi Mendeley ini software aplikasi untuk membantu para peneliti dalam proses citasi dan menyusun daftar pustaka. Jadi Mendeley ini banyak sekali disarankan oleh jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional dan jurnal internasional yang bereputasi. Di sini contohnya yang sudah terindeks Scopus atau Web of Science kayak gitu ya. Kita ganti PPT dulu. Oke. Maaf ini ada gangguan. Ayolah Pak Dedi, aku serius sih Ki. Oke, jadi untuk sebentar ini ada gangguan. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang Mendeley. Mungkin beberapa di antara adik-adik di sini sudah familiar ya dengan Mendeley gitu ya. Jadi untuk Mendeley sendiri bisa digunakan oleh siapa saja karena untuk mengaksesnya gratis gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan EndNote itu berbayar atau menggunakan Zotero. Zotero juga gratis, cuma ribet. Nah, yang simple dan gratis ini Mendeley gitu. Jadi sangat sangat membantu para peneliti untuk menyusun proses citasi sehingga untuk untuk penyusunan daftar pustakanya juga akan lebih mudah. Jadi Mendeley adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan citasi dan reference manager atau daftar pustaka gitu ya ke dalam sebuah jejaring sosial dan dapat melakukan sharing data penelitian di seluruh dunia. Jadi untuk aplikasi Mendeley ini merupakan cara yang praktis dan cukup mudah untuk digunakan dalam citasi dan juga sangat mudah untuk mengelola daftar pustaka atau referensi sehingga aplikasi Mendeley ini banyak direkomendasikan pada perusahaan, pada universitas atau lembaga penerbit dalam menyusun pengutipan karya ilmiah dan penyusunan daftar pustaka. Jadi Mendeley ini sangat kalau bagi penulis yang sudah sering menulis pasti sudah familiar gitu ya. Jadi untuk aplikasi Mendeley di sini ada fitur andalannya yaitu Mendeley bisa digunakan pada Microsoft Windows, Mac ataupun Linux. Jadi Mendeley di sini juga menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis dan juga membackup dan mensinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online. Kita juga mendapatkan free web storage sebesar 2 GB, jadi bisa kita manfaatkan untuk online backup. Dan untuk pengaturan dan manajemen filenya juga sangat mudah, sangat friendly gitu ya, user friendly. Bisa drag and drop kayak gitu. Untuk
manfaat aplikasi Mendeley di sini, jadi kita misalkan nih udah punya Mendeley di satu komputer, ya kan. Terus semua data referensi kita sudah upload di Mendeley itu. Nah, ketika komputer kita mengalami broken gitu ya, mengalami gangguan sehingga hard disk-nya rusak gitu ya. Nah, kita otomatis kan beli komputer baru nih. Nah, semua data-data yang di Mendeley itu tidak akan hilang. Langsung ketika kita entry ke komputer yang baru itu, semua data itu aman tersimpan di sana dengan menggunakan satu akun ya. Jadi kalau misalkan kita lupa akunnya, kita lupa passwordnya, otomatis akan hilang karena kita menggunakan akun yang baru. Tapi kalau misalkan kita tetap menggunakan akun yang lama, otomatis semua data yang tersimpan di Mendeley itu tersimpan dengan aman. Jadi kita nggak perlu mencari referensi lagi gitu. Meskipun hard disk kita rusak. Kayak gitu. Jadi bagaimana sih cara kita menggunakan Mendeley gitu ya? Kita download dulu di websitenya Mendeley. Setelah kita download, kita install. Jadi untuk menginstalnya kita klik 2 kali ke file Mendeley-nya sehingga muncul tampilan seperti ini. Kita klik I agree gitu ya. Setelah muncul I agree seperti ini, kita teruskan I agree. Jadi kalau adik-adik yang sudah biasa install pasti udah tahu nih caranya install, agree, next gitu ya. Jadi nanti interface-nya, jadi sampai finish itu, nah gitu akan muncul seperti ini. Kalau belum pernah menggunakan, kita register, sign up, atau kalau kita udah punya, kita tinggal login. Jadi kalau yang masih baru, register. Kalau sudah punya Mendeley dan kita karena laptop sebelumnya rusak, kita install lagi dan kita tinggal login aja dengan menggunakan akun yang kita punya sebelumnya. Untuk tampilannya sebentar. Nah, interface dari Mendeley seperti ini. Jadi ada left panel. Jadi left panel di sini menampilkan seluruh sumber daya yang kita miliki. Jadi ada beberapa folder secara otomatis disediakan atau kita bisa juga membuat folder tambahan kalau kita membutuhkan. Di kolom tengah ini atau central panel di sini digunakan untuk menampilkan rincian dari referensi yang kita punya. Sedangkan untuk right panel di sini detail dari referensi itu. Jadi kalau misalkan ada yang detail yang kurang pas, jadi kita perbaiki, kita bisa perbaiki di sini. Atau ini ya, supaya kalau kita ngomong gini kan kita bisa nggak sih gitu kan? Jadi mungkin kita bisa langsung praktek. Mungkin Mas Farhan Ilham bisa share screen untuk menginstal aplikasi Mendeley. Bagaimana Mas Farhan Ilham? Baik Bu, sebelumnya saya sudah ada aplikasi Mendeley begitu. Oh gitu. Apa perlu saya Enggak, jadi mungkin apa untuk perlu adik apa perlu saya coba install gitu? boleh. Jadi mungkin ada adik-adik yang masih belum pernah menginstal gitu ya. Kita kan harus ngedownload dulu baru install. Jadi kalau misalkan Mas Farhan atau gini deh, untuk adik-adik di sini kita sudah bisa langsung install atau masih perlu bagaimana cara mendownload? Gimana? Mungkin ada yang mewakili peserta? Jadi kalau misalkan masih membutuhkan cara mendownload, maka Mas Farhan Ilham akan mewakili adik-adik di sini untuk mempraktekkan hal tersebut. Bagaimana? Oke. Bila ada yang belum mendownload aplikasi Mendeley, nanti kami dan juga selaku Bu Iwi memandu untuk mendownload aplikasi Mendeley. Dan semisal teman-teman ada yang sudah download tapi masih belum secara penuh untuk bisa memakai Mendeley, itu bisa ditanyakan gitu ya. Iya, betul. Bisa raise hand? Bagaimana? Atau adik-adik ini malu-malu gitu ya. Jadi mungkin Mas Farhan Ilham bisa
bisa share screen bagaimana cara mendownload dan menginstal dan juga mengimpor data ke Mendeley. Silakan Mas Farhan Ilham. Oke, sebentar. Oke. Oke, untuk biasanya kalau kita download aplikasi Mendeley itu supaya apa ya, lebih mudah kita pakai website resminya dari Mendeley begitu. Supaya apa ya, tidak ada virus begitu untuk download aplikasi Mendeley-nya. Nah, setelah kita mendownload aplikasi Mendeley itu untuk install-nya sebentar. Setelah kita mendownload aplikasi Mendeley, ada muncul seperti ini dan nantinya kita bisa menginstal gitu begitu. Saya mentutorialkan masalah download dan juga menginstal nggih, Bu? Bisa kan? Kalau Bisa nggak bisa nggih. saya bantu juga dari sini. Ini saya terus Ini nah ini memperhatikan. keluar nggih, Bu? Proses itu. Share screen saya? Iya, muncul filenya. Jadi diklik untuk menginstal. Oh, ini cara installnya sudah aplikasi nih. Jadi sekarang itu setelah kita ngedownload di webnya itu langsung muncul aplikasi Mendeley di desktop gini, Bu. Jadi kita tinggal nge-skip aja kayak Iya, ngantri gitu. benar. Jadi diklik, I agree, next, finish gitu ya. Oke. Yang lainnya bagaimana? Bisa Dan dipahami? untuk Ya. aplikasi Mendeley-nya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi menurut yang sudah dikatakan oleh Ibu Wiwi bahwasanya kalau memang ada device-nya itu rusak, tetapi kita sudah mempunyai akun Mendeley, itu bisa disimpan di folder ini nggih, Bu, ya? Untuk Iya. menyimpannya di Otomatis online itu. Jadi tersimpan secara online. Jadi kayak Facebook gitu ya. Jadi Mendeley ini kayak Facebook. Jadi kita punya nih di perangkat laptop A gitu ya. Jadi ternyata yang laptop A rusak nih, kita install lagi Mendeley. Tapi dengan menggunakan akun yang sama, otomatis data-data di dalamnya tetap akan tersedia gitu. Jadi kalau misalkan kita nyimpen file-file kita di hard disk gitu ya, hard disk rusak selesai sudah, kita nyari lagi gitu kan. Tapi kalau kita simpan di Mendeley, dimanapun kita buka Mendeley di situ akan tersedia file-file kita. ya nih, jadi setelah kita ngedownload di jurnal, baru nanti Ya, ditaruh di aplikasi Mendeley yang nantinya kita taruh di Word untuk apa, mempermudah kita menaruh referensinya di kalimat-kalimat begitu. Jadi oke. contoh, pada, di sesi mentoring ini dipimpin Mhm, oleh Bu Wiwik begitu dan dalam mhm, kurung itu kan pasti ada menurut jurnal siapa gitu nggih, Bu. mhm, Jadi kalau iya, di Word itu kita tinggal klik tinggal sebentar saya coba nggih. mhm. Ini coba munculin aplikasi Mendeley-nya, kita coba mengimpor data dari laptopnya Mas Farhan Ilham ya. Nggih.
Ini Bu. Oke, sip. Jadi Mas Farhan Ilham di sini sudah aktif menggunakan Mendeley sehingga banyak sekali referensi-referensi yang dimasukkan gitu ya, disimpan di Mendeley. Di sini ada KT1, KT2, KT internasional, karya tulis ilmiah gitu ya. Jadi Nggih. mungkin masukan aja. Jadi gini, ketika kita membuat folder itu sesuaikan dengan konsentrasi bidang ilmunya gitu. Jadi kalau misalkan kita konsentrasi di akuntansi syariah kan itu banyak nih, akuntansi syariah kan ada akuntansi salam, akuntansi mudharabah gitu ya. Jadi mungkin nanti penelitian yang membahas tentang akuntansi mudharabah semua ada di situ gitu. Jadi bukan berdasarkan kriteria internasional atau jurnal nasional gitu, tapi berdasarkan kriteria konsentrasi mata kuliah tersebut gitu. Masukkan saja ya Mas Farhan Ilham. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian tentang akuntansi mudharabah, kita langsung nih di foldernya akuntansi mudharabah akan muncul semua penelitian yang membahas tentang akuntansi mudharabah kayak gitu. Tapi ini sudah bagus sekali apa namanya? Apa referensinya sudah banyak. Mungkin untuk penyebutan namanya aja gitu ya. Nggih. Untuk lebih mudah untuk apa, lebih mudah mencari referensi yang sudah kita cantumin di aplikasi Mendeley begitu ya, Bu? Nggih, betul. Ini stop di sini Mas Farhan Ilham tadi. Coba di enggak, Oh. tadi yang di Mendeley-nya coba, nanti saya mau tunjuk sesuatu. Nah, di sini digital branding, terus kan ada tulisan Turki ini ya, bisa diklik 2 kali, yang di tengah-tengah, edit set, ya ada itu, ada dengan title digital branding, itu bisa diklik 2 kali. Di atas sendiri. Nah, itu bisa diklik 2 kali. Nah, itu ya. Jadi di sini kan stop Mas, ke atas lagi. Oke, ke atas paling. Nah, halaman pertama ini. Ini kan judulnya, title-nya adalah Digital Branding dan Desain Optimalisasi Peningkatan Penjualan Produk UMKM Makanan Tradisional di Kabupaten Sukoharjo. Tapi metadatanya bisa dilihat di rek panel di sini di sebelah kanan. Untuk detail di sini kan digital branding terus tulisan Korea gitu kan. Nah, ini kita bisa perbaiki sesuai dengan judul yang ada di sini. Bisa diklik Mas yang ini digital branding terus ada tulisan Korea di atas Nih. bukan atasnya lagi. Di atasnya. Yang digital branding terus tulisan Turki itu bisa diklik. Nggih. Ya. Iya. Bukan Bisa yang diubah ini. nggih, Bu, ya? Oh ya, di situ bisa dirubah sesuai dengan judul yang ada. Jadi di situ diperbaiki digital branding dan desain optimalisasi gitu ya, ditulis sesuai dengan judulnya. Bisa diketik, Mas? Nggih, sebentar. Oh, di copy. Oke. Emang milenial Nih. apa canggih. Kalau saya kebiasaan mengetik gitu. Di Kabupaten Sukoharjo. Karena nanti metadata ini yang akan muncul di daftar pustaka. Jadi kalau ada tulisan-tulisan Turki seperti ini, nanti daftar pustaka kita akan munculnya Turki gitu. Jadi Iya. setiap file yang kita punya, kita cek lagi untuk detail metadatanya. Kalau sudah sesuai, ya lanjut. Tapi kalau belum sesuai, kita perbaiki. Untuk nama jurnalnya di sini adalah Jurnal Kuat Keuangan Umum. Di atas sendiri Mas, jangan geser ke bawah. Nah, ini judulnya kan ada nih di gambar atas sendiri, Jurnal Kuat, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan. Nah, itu bisa di rek panelnya di panel kanan untuk nama jurnalnya diganti. Kan ini tulisan Turki juga nih. Kita ganti. Jurnal Kuat, terus
keuangan umum dan akuntansi terapan. Jurnal kuat .2 biasanya gitu. Nah, keuangan umum dan akuntansi terapan. Oke, untuk tahunnya 2019, coba di ke bawah mungkin ada data informasi lainnya. Volume belum ada isinya ya, volume di PDF-nya Mas, di bawah, geser ke bawah. Jadi kita cari volumenya, mungkin ada informasi di sini. Nah ini, volume 2 nomor 2. Jadi di sini kan ada keterangan volume 2 nomor 2 itu bisa ditulis Mas. Isunya berarti ini 2. Oh, bukan, isu itu 2. Jadi volume 2 aja. Terus isu itu nomor, mewakili nomor 2. Terus tahunnya 2020 ini. Di years 2020. Untuk halaman 125 sampai 130. 125 sampai 130. Oke, coba ke atas lagi Mas, ke atas lagi. Bukan yang ini, yang rek panelnya, yang sebelah kanan di atas. Nah, ini autor, nama autor. Di sini kan autor namanya masih nama Turki ya, sedangkan di sini kan Tri Mulyaningsih, Leli Ratuyati Ningsih, nah itu diganti. Tri Mulyaningsih. Ini Bu. Ya. Udah. Oke. Jadi 1-2-nya dihilangin aja. 1-2. Tri Mulyaningsih 1. Nah, itu hilangin. Karena nanti di daftar peserta tidak melihat 1-2. Langsung nama-nama kayak gitu. Tanda bintang juga dihilangin. Setelah sebelum Mulyadi itu koma tadi ya. Hakim. Hakim, koma, Mulyadi. Kan Mulyadi nama keempat ya. Oh, enggak. Nah, ya. Oke. Nah, ini metadatanya sudah kita perbaiki dan sudah sesuai dengan PDF-nya. Dilihat di atas ada tipe jurnal. Coba bisa diklik Mas, di atasnya judul ini ada tipe jurnal, coba. Tipe jurnal artikel. Jangan ke bawah, di atas. Nah, kan ada tanda panah ke bawah tuh. Nah, di sini ini kan jurnal ya, artikel jurnal. Jadi sudah benar tadi sesuai kita pilih jurnal artikel. Nah, kalau misalkan referensi kita peroleh dari website gitu ya, jadi berita-berita liputan 6 atau CNN gitu, itu kita bisa mengentry secara manual ke Mendeley ini, dan untuk tipenya kita ganti. Jadi yang diklik tadi Mas, nah itu nanti ada ke bawah Mas. Nah itu ada televisi, ada web page gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari YouTube itu bisa dari televisi pilihnya, atau dari ke bawah tadi ada web page kayak gitu. Jadi semua sumber referensi yang mendukung penelitian kita, entah itu dari YouTube, entah itu dari website, berita online gitu ya. Jadi semua bisa kita masukkan ke Mendeley. Jadi untuk gaya penulisan daftar pustakanya kan juga berubah nih. Nah, kita tinggal mengentry data-data sesuai dengan data yang dibutuhkan itu. Nah, ini tadi cara kita untuk mengedit data statut. Oke, yang tipe ini tetap jurnal ini ya Mas ya. Kalau statut itu biasanya data perusahaan. Mungkin tipenya diganti jurnal artikel lagi. Jurnal artikel. Itu tadi cara untuk memperbaiki metadata pada Mendeley. Sedangkan untuk mengimpor data file semuanya mungkin bisa dipraktekkan Mas Farham. Cara mengimpor data bisa drop drag
bisa drag and drop atau bisa add file. Jadi ada 2 cara. Silakan Mas Farhan Ilham. Nah, di situ, eee, kita bisa add file. Eee, seben Bebas aja dah, anggap aja itu artikel jurnal ya. Tor tuh boleh dimasukkan dah, tapi anggap aja itu artikel, Tor. coba aja pidato nggih. Oke, open. Nah, di situ Ini. muncul pidato, dilihat sebelah kanan, di sebelah kanan itu kan metadatanya belum lengkap, kita, isi, sesuai dengan, data yang ada gitu ya. Autor, yang utama itu autor, terus tipe, jadi, tipe di sini masih generik ya. Jadi, bersifat umum. Untuk autor kita tulis siapa, tahun, halaman. Sedangkan untuk abstrak, author keyword itu tidak dimasukkan tidak apa-apa karena nanti tidak muncul di daftar pustaka. Sedangkan untuk publisher ini wajib, kota publisher wajib diisi karena data itu juga nanti akan muncul di daftar pustaka gitu. Jadi yang kita utamakan adalah data-data yang akan muncul di daftar pustaka. Jadi kalau author keyword, teks, abstrak itu kita abaikan tidak apa-apa karena mungkin keterbatasan waktu juga kalau misalkan kita mengentry semua data itu otomatis akan memakan waktu yang cukup banyak. Jadi kita ambil yang utama. Di kolom chat sudah ada pertanyaan, mungkin saya, jawab dulu Nggih ya. nggih sebentar saya bacakan nggih, Bu. Oke. Ada pertanyaan dari, Mas Rizal Rianto Mhm. dari Siti Mandala. Izin bertanya Ibu, bagaimana, menurut penelitian tentang akuntansi lingkungan ke depannya? Apakah, penelitiannya itu bisa secara langsung ke perusahaan tersebut atau, untuk, meneliti akuntansi lingkungan yang mengingat masih banyak perusahaan yang masih tidak memperhatikan tentang akuntansi lingkungan? Oke, terima kasih. Baik, saya akan, menjawab, pertanyaan dari Mas Rizal Herianto. Untuk akuntansi lingkungan sampai saat ini penyajian atas, akuntansi lingkungan sifatnya volunteer atau sukarela, tidak wajib bagi setiap perusahaan. Tapi meskipun tidak wajib, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang go public, eee, menyampaikan, menyajikan, terkait akuntansi lingkungannya. Jadi, misalkan nih pertambangan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang, kemungkinan akan melakukan, pencemaran lingkungan atau rumah sakit. Nah, sebelumnya, saya pernah melakukan penelitian di Rumah Sakit Jember Klinik di sini untuk akuntansi lingkungannya. Jadi meskipun tidak ada PSAK yang mengatur tentang akuntansi lingkungan, meskipun untuk akuntansi lingkungan ini sifatnya masih sukarela, jadi perusahaan tidak wajib menyajikan laporan, tentang akuntansi lingkungannya, tapi banyak sekali, perusahaan-perusahaan yang sudah, secara sukarela menyajikan, laporan keuangan tentang terkait dengan akuntansi lingkungan. Jadi menyajikan, biaya apa aja yang sudah mereka keluarkan untuk menjaga, AMDAL. Jadi, kayak rumah sakit itu kan banyak sekali ya, limbah-limbah yang diproduksi oleh rumah sakit sehingga, kemungkinan akan, memberikan dampak negatif untuk lingkungan di sekitarnya. Nah, di situ, eee, untuk Jember Klinik sendiri sudah, melakukan dengan baik bagaimana, pengolahan limbahnya dan menyajikan, bagaimana, biaya-biaya yang dikeluarkan, terkait dengan, kegiatan, untuk menjaga lingkungan itu, seperti itu. Bagaimana Mas Rizal? Baik baik, sudah. Terima kasih atas, pertanyaannya Mas Rizal. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Cynthia. Cynthia ini dari murid Ibu, Oh gitu. mahasiswa Ibu dari iya, nggih dari Siti Mandala juga. Bagaimana cara kita mencari sumber, referensi yang relevan, apa ada web-web khusus dan yang bisa dikatakan relevan itu bagaimana nggih, Bu?
Oke, jadi untuk mencari sumber referensi yang relevan. Jadi yang dimaksud dengan relevan ini sesuai dengan kebutuhan kita sebagai peneliti gitu ya. Bisa dari Liputan 6, bisa dari CNN. Cuma kalau kita mencari referensi yang ilmiah gitu kan. Jadi untuk penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kita bisa mencari di Google Scholar. Jadi mungkin Mas Farhan Ilham bisa bantu untuk membuka website Google Scholar. Oke, sebentar. Oke. Nah, atau disebut dengan Google Cendekia. Jadi ketika kita ingin mencari referensi yang relevan dengan penelitian kita, jadi kita harus nyari nih penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Nah, kita buka scholar.google.com. Nah, atau kalau di Indonesia namanya Google Cendekia gitu ya. Misalkan kita membahas tentang akuntansi lingkungan, coba Mas Farhan Ilham di keyword akuntansi lingkungan. Nah, di situ coba. Nah, maka di sini akan muncul semua penelitian tentang akuntansi lingkungan. Jadi yang ada tulisan PDF di sebelah kanan itu berarti PDF-nya bisa di-download. Jadi kalau misalkan tidak ada tulisan PDF, HTML atau kosong gitu ya, maka di situ tidak bisa di-download. Jadi kita cari yang PDF saja, yang ada tulisan PDF-nya. Jadi kalau misalkan nggak ada tulisan PDF-nya, maka artikel itu tidak bisa di-download. Kadang-kadang gini, kenapa artikel itu nggak bisa di-download? Jadi untuk jurnal, tidak semua jurnal open access. Ada jurnal yang harus kita berlangganan dulu dan harus kita bayar gitu. Jadi kita cari yang open access aja. Jadi yang ada tulisan PDF-PDF itu kita bisa ambil. Seperti itu. Bagaimana Mbaknya? Siapa tadi? Gimana untuk Cynthia? Ada feedback balik mungkin? Baik, terima kasih Bu Wiwi atas jawabannya. Sama-sama. Dan untuk ada pertanyaan lagi dari Melinda dari Universitas Jember. Dalam dunia karya tulis ilmiah, hal yang paling menjadi perhatian adalah orisinalitas. Nah, dalam hal penulisan yang handal pun tentu memiliki referensi dalam karyanya. Artinya bisa dikatakan tidak ada karya yang benar-benar disebut orisinil. Dan apakah ada ketentuan khusus bagi penulis untuk memastikan bahwa karyanya itu tidak termasuk dalam plagiarisme? Oke. Jadi intinya Jadi yang dimaksud dengan orisinalitas di sini benar-benar kita lakukan penelitian itu. Jadi kapan penelitian itu tidak disebut sebagai plagiasi atau tidak, di situ memang dalam melakukan penelitian kita kan menyusun bab 1, 2, 3 ya. Jadi dari bab 1, 2, 3 kita menyusun berdasarkan data yang kita peroleh dari data yang kita baca gitu kan. Cuma dalam menyusun data itu tidak langsung kita copy paste. Nah, kalau copy paste itu nanti akan terindikasi adanya plagiarisme. Maka di situ perlu dilakukan parafrase kayak gitu. Jadi dibahasakan ulang. Jadi misalkan dari subjek predikat objek menjadi objeknya dirubah menjadi subjek gitu ya. Jadi otomatis kan ada perubahan bahasa tapi tidak mengurangi makna. Tuh. Jadi memang sekarang sangat ketat sekali untuk setiap perguruan tinggi dalam menghasilkan karya tulis, khususnya untuk mahasiswa. Karena di situ budaya copy paste-nya itu kurang terlalu banyak gitu ya, sehingga banyak perguruan tinggi yang mengaplikasikan Turnitin untuk mengecek apakah penelitian itu original atau plagiarisme. Jadi intinya kita membuat parafrase dari setiap referensi yang kita ambil.
pasti kita dalam menyusun bab 1, 2, 3 itu dari hasil membaca, pasti. Semua dosen tahu itu. Cuma cara kita menggunakan referensi itu tidak langsung kita copy langsung kita paste gitu, enggak. Jadi kita olah lagi bahasanya sehingga nanti tidak disebut dengan plagiat atau disebut dengan orisinal. Jadi ya orisinal, kita kan benar baca, kita benar mengerjakan penelitian itu, kita benar ke lapangan, itu orisinal kayak gitu. Kayak gitu Mas Farhan Ilham. Oke. Jadi apa yang kita kutip dari jurnal atau referensi yang kita dapat itu nanti kita kembangkan kalimatnya supaya nanti juga meminimalisir terjadinya plagiarisme begitu nih Bu. Yes. Yes, dan kita menyantumkan referensinya. Jadi seperti tadi ya, setelah kita parafrase dalam kurung namanya siapa nih yang referensinya dari mana itu kita tulis. Ya, untuk Oke. memudahkan masalah referensi kan Heeh. dari aplikasi Mendeley itu tadi gitu ya. Yes, jadi kita tadi belum praktek ya menggunakan aplikasi Mendeley untuk aplikasi ke MS Word-nya. Baru kita mengimpor Oke. data aja. Jadi kita selesaikan pertanyaan, setelah itu kita lanjut untuk penggunaan aplikasi Mendeley-nya ya Mas Farhan. Apakah pertanyaannya sudah Dan selesai semua? sebenarnya saya wakili teman-teman gitu kepada Ya. teman-teman yang masih apa ya, bisa dikatakan masih dasar begitu Mm-mm. atau masuk dalam hal riset kepenulisan. Nah, Mm. masih pastinya kan untuk baru-baru masuk ke hal kepenulisan itu kan masih bingung dalam Mm-mm. mencari judul atau referensinya. Jadi untuk Mm-mm. langkah awal yang kita lakukan ini, apakah kita tuh menentukan judul terlebih dahulu atau kita mencari referensi jurnal terlebih dahulu supaya kita memudahkan kita begitu? Oke, jadi langkah awal kita untuk melakukan penelitian, kita harus suka dulu. Kalau suka otomatis ilmu yang kita miliki lebih banyak gitu ya, tertanam di benak kita. Jadi misalkan nih, Mas Farhan Ilham sukanya apa? Mata kuliah apa? Auditing coba, ya. Auditing, ya oke. Jadi misalkan Mas Farhan Ilham suka auditing. Nah, untuk saat ini kasus apa yang lagi in di bidang auditing? Mungkin bisa nyari di berita-berita tentang eh, opini opini dari setiap laporan keuangan. Coba Mas Farhan Ilham buka Google biasa, bukan Google Scholar, Google biasa tentang opini WTP gitu. Itu biasanya lagi adalah gitu. Coba Mas Farhan Ilham. Oke. Kan kita nyari masalah dulu nih. Kita suka dengan audit, kita coba cari masalah di bidang audit. Share screen. Oke, sudah. Oke, mungkin opini WTP Indonesia gitu coba. Wajar tanpa pengecualian atau apalah gitu. Biasanya kan audit kan itu atau tadi opini WTP korupsi ada itu di bawahnya dan korupsi coba. Kita cari berita-berita yang lagi in. Jember masih belum ada. Ya, ini di Nasional Republika 2019 ya, nggak jauh-jauh amat, nggak apa-apa. Kepala daerah korupsi raih WTP itu kan. Oke, jadi mungkin di sini ada kasus tentang WTP gitu ya. Terus untuk referensi yang mendukung penelitian ini kita lihat di Google Scholar coba. Di Google Scholar untuk penelitian terdahulu, ini tetap buka anu baru Google Scholar. Ini Bu. Iya. Coba opini WTP. BPK, oke. Oke, di sini sudah banyak
referensi-referensi yang relevan dengan auditing khususnya di bidang WTP gitu ya, konsentrasi WTP. Jadi stop di sini ada analisis keuangan pemerintah. Mas coba di sini Mas, stop tadi yang mana? Tadi nah ini yang ketiga tadi analisis. Bukan. Ini nggak ada PDF-nya, nggak bisa di-download ini. Ini yang ketiga, nah itu analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah memperoleh opini WTP. Nah, kita kaitkan dengan berita sebelumnya. Nah, kan judulnya nih, ya, jadi yang di sini tentang membahas nggak daerah mana gitu yang ada korupsinya, coba. Oh, nggak membahas daerah khusus ya? Sebenarnya tadi ada. Ada ya? Coba deh. Bentar. Atau korupsinya dihapus deh, mungkin nanti keluar muncul daerah. Oke. 10 kepala daerah tersangka tadi ya. Mungkin kita pilih salah satu aja. 10 kepala daerah tersangka korupsi. Nah itu. Kita ambil salah satu aja daerahnya. Nah di situ misalkan kita yang dekat aja nih, yang daerah Jawa Timuran ada nggak? Blitar gitu ya, wali kota Blitar gitu misalkan. Nah kita ambil nih atau Tulungagung gitu. Jadi kita coba sinkronkan antara penelitian terdahulu dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Baru kita lakukan penyesuaian judul apa nih yang mendekati kayak gitu. Jadi bisa judulnya sama tapi objeknya berbeda, itu nggak apa-apa. Yang penting kan emang kita melakukan penelitian di lapangan kayak gitu. Itu namanya replikasi, itu bukan plagiasi tapi replikasi. Dengan kasus yang sama tapi di tempat yang berbeda. Dan latar belakangnya juga berbeda karena di sini kita ada dukungan dari Kompas ya, dari Nasional Kompas yang membahas tentang adanya korupsi bagi daerah-daerah yang mendapat opini WTP. Jadi ini bisa nanti dibuat judulnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita melakukan penyesuaian aja. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan bila teman-teman ada. Oke, silakan. Bila teman-teman ada yang bisa ditanyakan, bisa langsung raise hand atau langsung di kolom chat menanyakan perihal yang sudah dipaparkan oleh Ibu Wiwi. Sambil nunggu mungkin kita tadi udah ini ya, kita udah, oh ya, apa praktek menggunakan aplikasi Mendeley, Mas Farhan. Silakan buka Microsoft Word sama Mendeley-nya. Mas Farhan, silakan. Sambil nunggu anak. Jadi di tengah-tengah kita latihan, kita bisa langsung diskusi interaktif gitu ya, tanya jawab ya. Jadi nggak harus selesai ini. Ketika di tengah-tengah kita ada pertanyaan, bisa disampaikan. Sama Mendeley-nya dibuka. Silakan Mas Farhan Ilham. Oke, Bu, bentar. Oke. Ini untuk botnya. Oke. Mendeley-nya keluar, Bu? Enggak. Bisa 2 screen gitu enggak ya? Atau ini deh, coba di referensi ini Mas, referensinya diklik coba. Udah terkoneksi enggak? Reference di MS Word-nya? Oh, oke, sebentar. Ya, references.
Sudah, Bu. Reference, oke, ini di sini kan sudah ada apa namanya, insert citation ya. Jadi, karena ini hanya contoh penggunaan aplikasi Mendeley, untuk substansi kita asal-asalan ya. Jadi tapi nanti ketika kalian melakukan penelitian otomatis substansinya harus sesuai ya. Jadi karena di sini kita hanya latihan, coba deh Mas Farhan Ilham, ketik apa aja bebas. Hari ini kita melaksanakan mentoring riset kepenulisan gitu, coba. Oke, sudah. Ini anggap saja sudah satu paragraf ya. Anggap saja sudah satu Oke. paragraf, terus insert citation. Insert citation diklik. Tadi referensi yang kita perbaiki siapa namanya? Ketik namanya Mas. Yang tadi kita perbaiki namanya? You siapa ya? Lupa saya. Oh, Spasi yang dulu. tadi itu yang Iya, spasi dulu itu, spasi dulu. Ya, spasi terus insert citation. Kan kepenulisan tuh spasinya masih nempel di N. Spasi, nah insert citation, ketik namanya siapa? Oh, yang tadi nggak, Bu? Coba AB gitu, coba nanti muncul lah. AB. Muncul nggak? Sebentar saya lupa tadi namanya. Mendeley-nya di open tapi kan ya? Posisi Mendeley lagi. Mendeley-nya di open, Bu. Ya, oke. Di open. Oke. Sebentar. Oke. Tri Mulyaningsih. Oke, diklik Mas. Tri Mulyaningsih. Nah, Diketik. Bisa? nah ini. Nah ini. Nah, sudah. Kita anggap ini sudah selesai. Terus paragraf kedua. Kita mungkin dari punya nggak Masnya yang referensi dari media online, jadi kayak Liputan 6 atau apa yang tadi itu aja dimasukin Mas, yang BPK tadi Mas, coba dimasukkan ke Mendeley, di entry data ke Mendeley, terus kita, jadi ini kan referensi dari jurnal artikel nih, nah kita ambil lagi referensi yang dari website, coba Mas dimasukin. Kalimatnya nggak, Bu? Bebas. Oh, jadi oke, ini kan beritanya ya. Jadi berita ini dimasukkan ke Mendeley dulu. Coba dibuka Mendeley-nya Nggih. dulu, Mas. Sebentar. Oke. Nggih, sudah, Bu. Jadi di drop and drag itu biasanya bisa tuh URL-nya di drop and drag ke sini. Setelah itu metadatanya diperbaiki. Bisa nggak, Mas? URL-nya tadi drop and drag. Biasanya nanti Bentar, muncul saya di copy. sini. Oh gitu. Atau add aja, add. Loh, kok dia jangan di remove? Oh, habis kau. Kok di remove, Mas? Caranya drop and drag itu kan Mendeley di bawah kan ada logonya tuh, Mas. Nah, URL-nya tuh diklik, ditekan, terus masukkan ke Mendeley, otomatis nanti muncul. Tadi dihapus. Tadi dihapus sama Masnya ya, foldernya? Enggak, tadi pakai Oh. ini nggih, Bu.
Mana? Oke. Soalnya, sewaktu pengalaman saya tuh belum pernah make di Mendeley itu URL web. dari link website-nya belum pernah, tapi langsung ke jurnalnya, jadi saya masih bingung. Oh gitu. Iya, eh saya pernah sih, mungkin saya share screen punya saya aja kah? Oke. Soalnya saya Oke. belum pernah, nyoba pakai URL itu. Oke, oke, oke. Oke. Sebentar Ini ya. ada pertanyaan dari teman-teman, Bu. Iya, silakan. Apakah boleh, Bu, kita meneliti, yang mana variabel penelitiannya itu sama dengan penelitian terdahulu, tetapi hasil penelitiannya itu berbeda, terutama bab 4 atau pembahasan? Oke, jadi apakah boleh kita variabel penelitian yang sama? Boleh. Jadi itu disebut dengan jadi hipotesis hipotesis yang hasilnya masih tidak konsisten, kita boleh melakukan penelitian. Jadi kalau misalkan masih tidak sama, itu dilihat dulu apakah ada outlier. Jadi ketika sudah uji asumsi klasik terpenuhi, tapi hasilnya masih tidak sama, itu kan menunjukkan kita akan melakukan penelitian karena ada ketidakkonsistennya. Nah, kita cenderungnya di mana yang mendukung atau tidak mendukung seperti itu. Nah, biasanya kalau meskipun tidak sama, tidak apa-apa, tapi kita cari referensi yang mendukung hasil penelitian kita gitu. Jadi itu biasa ada di eh, kasus di setiap hasil penelitian biasa seperti itu. Ini saya mau Oke. minimize dulu gimana ya? Kok nggak bisa minimize ya? Saya belum buka Mendeley soalnya. Sebentar. Ini saya kok nggak bisa minimize ya? Sebentar. Oh, di ini aja. Sebentar. Ini bisa. Saya buka Mendeley dulu. Sebentar ya. Mendeley. Hindi eh. Bagaimana, Bu? Iya, ini sudah. Mendeley desktop. Oke, di sini kelihatan ya, apa namanya? Iya, kelihatan.
Oke. Jadi di sini ada Santia Tira dengan judul artikel harga emas merosot imbas penguatan dolar Amerika Serikat. Jadi data ini diperoleh tahun 2021, dipublikasikan di medianya liputan6.com. Sebentar. Ini saya. Sedangkan untuk right panel-nya, sebentar. Salah. Edit setting. Ketika kita klik 2 kali, muncul nggak beritanya langsung ke ini, liputan 6-nya? Di on cam, muncul nggak di share screen? Nggak bisa, Bu. Tetap Muncul ya? handle-nya. Oh, di sini muncul. Jadi bisa di bisa. stop screen dulu, nanti pas muncul di webnya nggih. Oke. Ini ya, kelemahannya kalau online ya. Jadi yang di share screen terbatas. Jadi ketika klik 2 kali, saya stop share dulu, nanti akan muncul ini beritanya. Mana wis tadi? Sebentar. Harga emas merosot. Jadi seperti ini tampilannya. Ini tidak online, tersimpannya di desktop si user Acer aplikasi. Jadi ada di dalam hard disk. Jadi kemanapun kita buka aplikasi mendelik kita, data ini akan tetap ikut. Jadi ini tampilan di website itu. Jadi liputan 6, penulisnya adalah Tira Santia, dipublikasikan tahun 2021, dan ini beritanya kayak gitu. Bisa muncul ya? Oke. Saya stop share dulu. Coba kembali lagi. Jadi untuk memasukkan manual, bisa di sini add entry manually. Bisa dilihat ya? Oke, bisa, Bu. Oke, add entry manually. Di sini untuk tipe, kita pilih yang webpick. Ya. Nah, terus title-nya ini dihapus, diganti judulnya apa, misalkan opini WTP gitu ya. Untuk autornya misalkan Farham Ilham gitu kan. Contoh aja nih ya Mas Farhan. Untuk publikasinya di CNN Indonesia. Untuk tahun 2021, untuk halamannya, yang lainnya ini bisa diabaikan. Untuk URL-nya kita copy paste dari URL itu. Jadi mana ya tadi ya? Sebentar. URL. Misalkan ini URL-nya. Nah, udah save. Nah, di sini muncul nih. Ilham Farhan, opini WTP, kayak gitu. Jadi untuk memasukkan referensi, bisa langsung add file atau bisa manual. Jadi lebih mudahnya kalau misalkan untuk untuk
referensi dari website itu kita yang manual aja. Atau dari laporan keuangan, jadi untuk laporan keuangan kita pilih yang report. Atau dari majalah, magazine, kita bisa memasukkan juga newspaper atau koran ya, kita baca di koran Jawa Pos atau apa gitu. Jadi kita masukkan di sini judulnya apa, autornya siapa, publikasinya kapan, kayak gitu ya. Terus city ini kotanya, Demon, URL kalau ada, kalau nggak tersedia nggak apa-apa. Yang penting kita utamakan data-data yang muncul di daftar pustaka kayak city gitu ya. Kalau author keyword ini nggak diisi nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke. Yang lainnya bagaimana? Ini kita belum latihan ya. Dari Silakan Mas Farhan Ilham. Nah, berhubung juga kalau kita latihan kan waktunya juga terbatas, mungkin teman-teman nanti Iya, bisa, menghubungi yang sudah pernah pakai Mendeley begitu dan, siap. dari bisa sharing-sharing lah nantinya sama dengan, pengurus IAI Muda dan juga bisa menghubungi Bu Wiwi, mungkin Bu Wiwi juga berkenan begitu. Siap. Ya, boleh. Jadi Oke. hubungan kita tidak selesai setelah ini acara selesai ya. Jadi meskipun acara ini sudah selesai, apabila adik-adik masih ada kesulitan tentang Mendeley, tentang mencari referensi, tentang menentukan judul, atau semua terkait dengan penelitian, boleh sharing dengan kita di sini, bisa dengan IAI Muda atau dengan saya. Untuk nomor telepon tadi sudah di-share oleh Mas Farhan Ilham ya, jadi bisa melalui WA. Insya Allah nanti selalu akan saya balas 24 jam. Jadi bukan 24 jam maksudnya adik-adik WA-nya malam, saya balasnya malam, enggak. Jadi ketika saya baca dan punya kesempatan pasti akan saya balas. Silahkan, kalau mau WA kapanpun silahkan. Kadang-kadang kan ada kita yang suka belajarnya tengah malam gitu ya. Kalau ngerjakan skripsi suka tengah malam karena lebih hening gitu, lebih konsentrasi. Terus muncul pertanyaannya malam gitu kan. Kadang-kadang ada nih yang emang secara etika itu nggak baik kalau WA malam-malam. Cuma kalau saya pribadi, karena saya juga termasuk orang yang suka belajar tengah malam gitu kan, karena kita satu aliran gitu, satu aliran, satu kebiasaan, satu budaya, suka belajar tengah malam, silakan di WA malam-malam nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, terima kasih Ibu atas, sharing-sharing mengenai, pengalaman Ibu Wiwi dalam hal, kepenulisan dan juga, memberikan suatu materi terkait yang pertama itu adalah memahami karakteristik, karya ilmiah yang nantinya, persiapan apa saja sih yang kita lakukan untuk melakukan, riset kepenulisan dan juga, bagaimana kita tuh bisa menentukan topik masalah supaya kita mampu membuat, outline dalam hal, karya tulis ilmiah. Begitupun juga, Ibu Wiwi juga, memberikan suatu Eee, arahan untuk teman-teman dalam penggunaan aplikasi Mendeley yang mana itu juga memudahkan kita untuk melakukan, referensi yang sudah kita dapat terkait juga daftar pustaka. Kita juga tadi sudah mempraktekkan, apa, cara mendownload secara mendownload aplikasi Mendeley dan secara general juga menggunakan aplikasi Mendeley itu bagaimana, begitu. Dan untuk selebihnya dalam hal, aplikasi Mendeley itu, nanti bisa kita sharing-sharing dengan, pengurus IAI Muda, begitupun juga dari Ibu Wiwi selaku mentoring pada sesi 1 ini, dan bisa, ngelihat di konten-konten YouTube tentunya tentang aplikasi Mendeley dan untuk, aplikasi, link download aplikasi Mendeley bila teman-teman, masih belum pernah mendownload aplikasi Mendeley dan nanti kami, segenap panitia begitu untuk mengirim, link tutorial dan juga link, download aplikasi Mendeley supaya teman-teman itu juga bisa, apa ya, keambisiusnya teman-teman untuk melakukan, riset kepenulisan itu tetap, konsisten begitu. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Wiwi, atas pemaparan dan, pengalaman Ibu Wiwi dalam hal, riset kepenulisan.
dan juga tutorial, strategi apa saja yang kita lakukan untuk melakukan, riset kepenulisan ini. Dan, pada sesi satu ini, begitupun dari saya pribadi, kesimpulan yang sudah saya sampaikan, untuk Ibu Wiwi, apakah dimohon untuk memberikan, sebuah closing statement dalam acara sesi satu ini, mentoring riset penulisan supaya teman-teman tuh tetap konsisten dan juga, nantinya bila teman-teman itu yang sudah melakukan riset kepenulisan, begitupun yang mau masuk ke ranah penulisan supaya, ambisiusnya itu tetap konsisten dan bisa, mencetak, prestasi dalam hal kepenulisan. Oke. Terima kasih Mas Farhan Ilham. Jadi pesan saya untuk adik-adik, dalam mendalami suatu ilmu kita harus, pertama menyukai dulu, mencintai dulu, ilmu tersebut. Jadi kalau misalkan kita suka di akuntansi, khususnya di bidang akuntansi sektor publik mungkin gitu ya. Jadi ketika kita suka otomatis, ilmu itu akan melekat di benak kita. Jadi ketika kita ingin melakukan research tentang, sektor publik gitu, akan lebih mudah untuk, eee, mencari judulnya, untuk mencari referensi juga tidak diperlukan waktu yang cukup banyak karena otomatis koleksi kita juga akan lebih kaya, kayak gitu. Jadi, tetap semangat, tetap, konsentrasi dengan mata kuliah pilihannya, jangan, apa namanya, jangan mudah putus asa. Jadi kalau misalkan, ada kesulitan, kita di sini punya IAI Muda, jadi, silakan, dituangkan, disampaikan ke IAI Muda, pastinya kita akan bersama-sama terus mengembangkan keilmuan. Jadi, ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu akan berubah karena adanya penelitian. Jadi mari kita sebagai kaum kaum intelektual terus mengasah kemampuan kita, di bidang kita masing-masing. Seperti itu Mas Farhan Ilham, silakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas, pemaparan materi pada sesi satu ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu penyerahan, sertifikat secara simbolis. Sebentar. Nah, selanjutnya untuk, sesi selanjutnya yaitu adalah penyerahan sertifikat secara simbolis. Terima kasih atas, waktunya dan partisipasinya untuk membimbing kami dalam acara, sesi satu mentoring riset kepenulisan dari Divisi Research and Development, Ibu Asis Prof. Wiwik Fitrianingsih, SEM Akun. Terima kasih banyak. Semoga, pada pagi hari ini, semoga ilmu yang telah diberikan oleh Ibu senantiasa dapat, bermanfaat bagi kita semua dan juga kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah, Ibu terangkan mengenai materi-materi yang sudah, eee, di diberitahu oleh Ibu Wiwi. Baik, Terima kasih, semoga amal, ilmu yang sudah di-share ke kami juga bermanfaat bagi kita semua, begitu. oke. Terima kasih Mas Farhan Ilham dan seluruh panitia, sertifikat saya terima. Semoga kegiatan hari ini, barokah gitu ya, membawa dampak, Iya. perubahan pengetahuan lebih mendalam tentang, bagaimana kita melakukan penelitian. Jangan ragu untuk bertanya ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan supaya tidak sesat di jalan, seperti itu ya. Oke, sertifikat saya Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk sesi selanjutnya yaitu, saya selaku moderator akan, eee, melakukan suatu dokumentasi teman-teman, dimohon untuk teman-teman, on cam terlebih dahulu untuk melakukan dokumentasi pada sesi satu pada acara mentoring kali ini. Dimohon teman-teman untuk on cam. Baik, kita hitung ya, untuk slide 1
1, 2, 3. Oke, untuk slide 2, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas, pemaparan dari Ibu Wiwi, dan juga, teman-teman segenap panitia dan peserta mentoring dari seluruh pengurus IAI Muda dan perwakilan dari Hima Mitra, dari Universitas Jember, STIM Mandala, Unipar, IAIN Jember, dan juga, UNER Banyuwangi atas, partisipasinya dan kerjasamanya dalam hal, sesi 1 mentoring riset kepenulisan. Untuk, selanjutnya, pada sesi kedua jangan lupa untuk join di sesi kedua mentoring dari Ibu Astrid dari Universitas Muhammadiyah Jember. Dimohon untuk, nanti akan kami infokan lebih lanjut, dan saya segenap panitia terima kasih banyak kepada pemateri yang sangat-sangat, berkompeten pada sesi 1 ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya pribadi, begitupun dari Ibu Fitria. Semoga sehat selalu dan, panjang umur. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dari saya dan fasilitas yang sudah kami berikan itu masih kurang. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Nggih, Bu. Terima kasih nggih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Wiwi. Sama-sama. Semangat terus belajar.